membimbing anak-anak kita dalam keadaan apapun. Begitu Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan, yaitu pengimbasan dari CGP, yaitu calon guru penggerak. Beliau adalah Ibu Ummul Markamah MPD, akan melaksanakan pengimbasan tentang budaya positif sebagai aksi nyata dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ponorogo. Untuk itu monggo untuk Bu Ummul Markamah MPD untuk memaparkan materi tentang apa itu budaya positif sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ibu Guru. Saya berdiri di sini selaku CGP Angkatan 8 yang pada kesempatan ini akan mengimbaskan tentang budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4, sehingga kita akan mengerti bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum kita masuk pada materi inti, di sini kita akan membahas tentang pendapat Dr. William Glasser yang mengungkapkan tentang teori kontrol yang kemudian dikembangkan atau dinamakan menjadi teori choice. Teori ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita sebagai guru tidak dapat memaksa keinginan kita kepada murid kita. Jadi kalau di kelas kita sedang mengajar, kemudian kita bisa mengendalikan anak-anak, itu tidak lain karena anak-anak atau murid di situ mau kita kontrol. Kalau anak-anak tidak mau kita kontrol, kita juga tidak bisa memaksa. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif diantaranya adalah bujukan atau reward. Di sini saya contohkan adalah bujukan. Bujukan merupakan salah satu bentuk kontrol, merupakan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa pemberian reward atau penghargaan atau juga bujukan kepada anak-anak itu merupakan suatu penguatan positif. Tapi benar tidaknya, mari kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian ilusi yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah yang mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk pada dirinya sendiri. Menurut William Glasser, berarti kalau kita itu mengingatkan murid dengan bahasa-bahasa yang negatif, itu merupakan indikator identitas gagal. Artinya kita ngedonkan dulu, kita menurunkan motivasi mereka untuk menjadi lebih baik. Sebaiknya bagaimana akan kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya kita bandingkan perubahan paradigma teori stimulus respon dan teori kontrol menurut Stephen R. Covey.
Yang pertama, menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi sama-sama murid, masing-masing anak punya kebutuhan yang berbeda. Jadi kita tadi dikatakan tidak bisa memaksa, kita hanya bisa mengontrol. Yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita kembali ke sudut pandang masing-masing. Ini nanti yang harus diluruskan adalah sudut pandangnya itu sudah betul atau belum. Jadi tidak boleh semata-mata kita memaksa harus begini, harus begitu, harus begitu. Yang ketiga, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memaknai, memahami adanya keberagaman. Kemudian yang keempat, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu yang kita anggap benar menurut kita, mungkin belum tentu benar menurut mereka, karena masing-masing punya tujuan yang berbeda. Selanjutnya, yang kelima, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi misalkan kita punya uang, kita pegang, kemudian kita tuh dijambret, kan hanya kita. Meskipun si perampok tadi membentak-bentak suruh lepaskan, kalau kita tidak mau melepaskan, itu kan kita tidak bisa melepas. Jadi kontrol hanya ada pada diri kita. Lain ceritanya kalau nanti kita sudah kehabisan tenaga, itu kan beda ceritanya. Kemudian yang keenam, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Seperti pada ilusi yang pertama tadi, berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang-orang tersebut bersedia dikontrol. Yang ketujuh, berdasarkan stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Artinya seperti ini. Kalau kita pada masa-masa yang lalu, kita itu ada peraturan, ini harus kalian patuhi. Nah, dalam paradigma teori kontrol, nanti kita akan membuat komitmen-komitmen yang disetujui bersama. Jadi kita tinggal ingat enggak kemarin konsekuensinya apa dan lain sebagainya. Untuk kesepakatannya gimana, keyakinan kelasnya gimana, keyakinan sekolah bagaimana, itu kita tinggal mengembalikan ke anak. Anak diharapkan akan menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki diri tanpa ada suatu paksaan. Intinya motivasi dari internal anak yang kita berusaha untuk memunculkan. Yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Jadi seorang pemimpin itu memiliki peraturan bla 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 bla, kemudian murid itu harus mentaatinya, berarti berpikirnya adalah menang-menang. Kalau menang-menang berarti anak berhak melakukan pembelaan jika melakukan kesalahan.
Tapi dalam arti menang-menang di sini, kalau memang yang dilakukan itu belum sesuai dengan norma, maka harus dicarikan solusi untuk memperbaikinya. Sekarang tolong digambarkan beberapa bangun datar berikut, kemudian disusun menjadi gambar yang bermakna. Jenis bangun datarnya ada kubus, segitiga, setengah lingkaran, dan persegi panjang. Untuk kubus jumlahnya 1, segitiga ulang ya. Tolong digambarkan beberapa bangun datar berikut. Bangun datarnya kubus, sama kaki, ada sama sisi, ada siku-siku. Monggo berdasarkan pikiran. Oh, berarti kalau ada bangun-bangun itu saya mau buat apa? Itu dibangun sesuai dengan pola berpikir masing-masing. Nah, yang dua persegi panjang. Persegi panjangnya 2. Setengah lingkarannya 1. Kubus 1, sisinya sama. Segitiga boleh memilih segitiga apa yang ada di pikiran panjenengan. Kemudian setengah lingkaran, pasti harus setengah lingkaran. Persegi panjang ada 2, ukurannya boleh sama, boleh tidak, menurut kata hati panjenengan. Nah, setelah punya bayangan, monggo selanjutnya disusun menjadi gambar yang bermakna. Gambar yang bermakna itu berarti dari 5 bangun datar itu dijadikan satu pikirnya masing-masing. Boten wonten sing leres, boten wonten sing lintu, ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena ini menurut pola pikir, cara pandang masing-masing. Ada kubus 1, segitiga 1, setengah lingkarannya 1, persegi panjangnya 2. Ukurannya monggo disesuaikan dengan kata hati masing-masing. Persegi panjangnya digesiga. Persegi panjangnya digesiga gitu. Ya, kita akan membentuk apa dari bangun-bangun tersebut. Misalkan kalau ada balok, kemudian ada prisma, ada lingkaran, kita bisa gambar truk misalkan seperti itu. Nah, kalau ini mau buat apa? Monggo panjenengan susun. Akan berwarna. Jadi karena masing-masing mesti punya pikiran yang berbeda. Sudah? Monggo Bu Endang mengingat Monggo yang mau maju ke depan ditempelkan. Monggo Bapak Ibu. Sing selesai dikumpulkan. Oh, maaf ya. Persegi, maksudnya kubus itu persegi. Kubus itu kan bisa persegi, bisa kubus. Nanti lebih enaknya itu persegi. Ya, persegi. Ya, monggo, yang ditempelkan aja dulu, yang penting ditempelkan dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Matematika.
Ngono kaya ketune Hasna. Lah dirimu kok wis ra karo-karuan iku mesti. Ini sudah masuk 4 pendapat, bukan jawaban, ini 4 pendapat dan ternyata beda-beda. Berdiferensiasi ya. Yes. Berdiferensiasi apa to kuwi? Diferensiasi. Kira-kira. Nah, jadi ternyata pemikiran kita itu ternyata tidak sama. Nanti dengan pemikiran saya ya kira-kira tidak sama juga. Mungkin sama, mungkin tidak. Yang jelas dari 5 ini tidak ada yang sama, satu pun tidak ada yang sama. Ini mencerminkan bahwa murid kita ini ya seperti ini, punya pandangan yang berbeda meskipun sudah diberi modal yang sama. Kita berikan perlakuan yang sama, kok hasilnya beda? Oh iya, saya dan teman-teman guru saja menyusun berbagai bangun datar, itu ternyata juga hasilnya berbeda. Ya, hasilnya berbeda. Coba kita lihat kalau saya punya pandangan mungkin berbeda dengan panjenengan. Ini saya punya segitiga, saya punya persegi, saya punya persegi panjang, ada 2, yang saya warna coklat dengan warna kuning, dan ada setengah lingkaran. Nah, ini gambarnya. Kemudian kita gabungkan. Coba kita gabungkan. Gampangannya seperti ini. Tadi kan saya tidak bicara ukurannya, terserah panjenengan menurut pola arep tak gawe opo. Tadi kan saya contohkan kalau ada persegi panjang, ada segitiga, kemudian ada lingkaran jumlahnya 2, kita bisa gabungkan menjadi truk. Ya, kepalanya nanti gabungan antara persegi panjang dengan segitiga, kemudian persegi panjang yang besar untuk bak truknya, kemudian 2 lingkaran untuk roda depan belakang. Nah, ini kan pikiran saya. Pikirannya beda lagi nanti, bisa jadi kue nanti karena ahlinya buat kue. Kalau saya mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda karena saya jauh, tiap hari berangkat ketemu truk, oh pikirannya seperti ini, porsinya masing-masing. Kita lanjut. Kita lanjutkan pada pengertian disiplin. Kita belum ke disiplin positif, kita ke kata disiplin dulu. Menurut Diane Gosen, kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dalam hal ini, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita tidak bisa mendisiplinkan anak dengan aturan 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa ada kesadaran dari anak itu sendiri. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin berarti bahwa orang harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi persamaannya dengan Diane Gosen adalah pada motivasinya.
yaitu motivasi intrinsik lebih diutamakan. Masuk pada pengertian disiplin positif, dalam bukunya Nelson Lott and Glenn pada tahun 2000, disiplin positif adalah sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif itu mengajarkan keterampilan sosial dan emosional serta keterampilan kehidupan yang penting dengan cara yang penuh hormat. Ini yang harus kita bawahi, dengan cara yang penuh hormat dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tapi juga bagi orang dewasa. Karena kadang-kadang kalau diorangkan itu kita akan merasa lebih berharga. Kalau kita diejek di hadapan orang lain itu mungkin menjadi tidak baik, karena kita dengan mengejek, dengan berkata-kata yang kurang halus, dengan menyinggung perasaan, seperti itu kan artinya kita tegas tapi menjadi tidak baik. Kalau terlalu longgar, baik tetapi tidak tegas. Tapi kita ini dituntut untuk bersikap baik dan tegas pada saat yang bersamaan. Ini berat bagi kita yang sudah terbiasa dengan mendisiplinkan peraturan. Karena kita biasanya bicara peraturan 1, 2, 3 dan seterusnya. Mari nanti kita mulai menata diri kita untuk agar bisa bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan. Kemudian yang kedua, membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru serta dengan teman di kelasnya. Ini yang saya katakan kemarin, bullying itu kan berarti kita tidak menghargai orang lain. Maka dengan disiplin positif, karena kita harus membantu murid merasa dihargai, maka kita coba mulai detik ini kita tidak melakukan bullying pada anak. Mengejek sekecil apapun itu juga sudah bisa termasuk bullying. Kita memanggil nama tidak sesuai namanya itu juga sudah termasuk bullying. Jadi mari kita coba pelan-pelan, tidak harus 180 derajat, 5 derajat dulu minggu depan, tambah lagi, insya Allah proyek kita dalam 1 semester budaya positif, disiplin positif bisa kita laksanakan bersama-sama. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid. Ini yang penting. Kalau kita kembali ke contoh bullying, itu kita harus mempertimbangkan efektivitas bagi anak. Kalau bagi kita, ya sudah selesai, tidak ngaruh terhadap guru. Tetapi bagi murid itu bisa saja menjadikan ketidaknyamanan, sehingga untuk proses jangka panjangnya akan berdampak pada psikologi murid. Yang pagi, kemudian sholat duha, sholat jamaah, nanti untuk pembimbingan ekstrakurikuler secara bersama-sama. Insya Allah nanti untuk yang keempat ini bisa kita kolaborasikan, saling mengingatkan, saling membantu, membekali murid dengan keterampilan sosial dan karakternya. Kemudian yang kelima adalah mengajak murid untuk menemukan dan menggunakan kekuatan diri mereka dengan cara yang membangun, seperti dengan pilihan ekstrakurikuler yang tidak wajib,
itu merupakan salah satu langkah untuk mengajak murid menemukan dan menggunakan kekuatan dirinya. Potensi saya ada di mana, kemampuan saya ada di mana. Kita sebagai guru hanya ikut mengembangkan, memantau, mengarahkan, membimbing, menuntun mereka agar bisa tercapai keinginannya. Untuk nilai-nilai kebajikan, kita fokuskan saja pada profil pelajar Pancasila, karena ini kita sudah 2 tahun kita sudah dengung-dengungkan untuk profil pelajar Pancasila ada 6, dan ini di kurikulum Merdeka sudah diterapkan pada proyek yang lebih kita kenal dengan P5-nya. Di sini kita memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sebagai fondasi untuk membangun pribadi murid itu dari profil atau nilai kebajikan yang pertama. Saya yakin ketika anak itu sudah beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, semua nilai kebajikan di bawahnya itu sudah berjalan 60%. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri di sini dalam arti anak itu harus memiliki kemandirian, tidak selalu bergantung pada orang lain atau bergantung pada guru. Kalau di rumah bergantung pada orang tua. Jadi kita didik anak-anak itu bisa mandiri. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Bernalar kritis di sini kita harapkan, karena sekarang adalah masa globalisasi, info-info dari luar masuk tak terkendali melalui HP yang ada pada tangan anak. Kalau anak itu tidak bisa bernalar kritis, tidak bisa untuk menggali atau tidak bisa menyaring informasi-informasi dari luar, maka anak akan menjadi salah langkah. Tugas kita budaya-budaya daerah yang mungkin belum dikenal oleh anak. Meskipun kenal hanya lewat informasi-informasi di HP, di internet, itu anak belum bisa memahami mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk perkembangan emosionalnya. Kemudian yang kelima adalah bergotong royong. Dalam nilai kebajikan bergotong royong, di sini kita juga memiliki program di masing-masing mata pelajaran. Itu kita dengan pembelajaran yang kolaborasi, dengan kegiatan-kegiatan tugas mandiri, itu diharapkan dapat mendorong nilai kebajikan bergotong royong. Artinya bekerja sama, saling mengisi, saling meringankan pada tugas-tugas yang kita jalani, dilaksanakan bersama-sama sehingga lebih ringan. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Jadi nilai kreatif ini juga harus kita kembangkan, karena nilai kreatif ini nanti yang akan menjadi bekal mereka setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah ini. Jadi dengan kreativitas yang mereka miliki, mereka akan cakap di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga cakap untuk bagaimana mengelola dirinya untuk mempersiapkan dan mempertahankan hidupnya di masa yang akan datang. Kebutuhannya apa saja? Ini merupakan kebutuhan pokok, yaitu makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian.
Katanya guru saya IPS dulu, ini adalah kebutuhan primer. Itu sekarang namanya adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di dalam kita mengelola, kita menuntun murid, itu kita harus memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak itu bagaimana merasa dihargai, bagaimana anak merasa disayangi, sehingga dia nyaman belajar untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Baik itu kompetensi pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan atau penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Maka di sini kita untuk membuat program-program sehingga akan menghasilkan program-program yang bermanfaat bagi sekolah. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Untuk kebebasan di sini bukan dalam arti bebas tidak terbatas, tapi kebebasan di sini karena masing-masing anak berdasarkan angket gaya belajar itu memiliki gaya belajar yang berbeda, maka kita juga harus menghargai perbedaan mereka. Yang suka gerak ya kita fasilitasi dengan media yang kinestetik. Yang senang mendengarkan kita fasilitasi dengan media yang audio. Dan seterusnya. Panjenengan untuk pedagogik saya yakin sudah paham semuanya. Kemudian yang terakhir kebutuhan manusia adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini artinya misalkan kita setelah bekerja selama 5 hari atau 6 hari, kemudian hari Minggu kita gunakan untuk refreshing. Kita misalkan ngajak anak-anak untuk jalan-jalan pagi, dilanjutkan anak itu belanja biar tahu bagaimana kita mengelola keuangan itu bagaimana caranya kita membeli, sopan santunnya seperti apa dengan orang, itu bisa kita masukkan di dalam kesenangan. Jadi hidup jangan hanya selalu bekerja. Kesenangan merupakan salah satu kebutuhan dasar juga. Sedangkan motivasi perilaku manusia itu menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini merupakan motivasi yang paling rendah. Anak datang pagi, motivasinya agar tidak dihukum. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Ini yang harus kita sadarkan dari anak bahwa itu motivasinya masih ada bonus nilai. Nah, anak-anak akan berusaha untuk mengumpulkan tugas secepat mungkin karena imbalan atau penghargaan yang dijanjikan oleh guru. Ini adalah motivasi yang kedua, tapi tetap motivasinya masih motivasi eksternal. Harapannya adalah motivasi perilaku yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak itu datang ke sekolah itu sudah punya tujuan. Saya sekolah itu pengen dapat ilmu, pengen belajar sebaik-baiknya untuk bekal masa depan saya. Secara pengetahuan saya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara sosial saya bisa bertahan hidup
dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan saya di masa yang akan datang. Jadi harapannya perilaku murid-murid kita adalah motivasi yang ketiga. Mereka memiliki tujuan. Bu Anis itu adalah guru kelas 8. Mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa aktif dalam pembelajaran. Dan tentu sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat berjalan dua arah. Artinya pembelajarannya hanya dari guru ke murid, tidak bisa kita interaksi dari guru ke siswa atau antar siswa. Sehingga ketika melaksanakan diskusi itu Bu Anis kekurangan waktu karena anak-anaknya pasif, sehingga untuk memberikan tanggapan atau membuat pertanyaan itu butuh waktu yang lama. Anak-anak tidak siap dengan ini. Kemudian Bu Anis berinisiatif menggunakan stiker bintang. Anak-anak yang nanti bisa membuat pertanyaan atau yang aktif di dalam proses pembelajaran atau diskusi itu nanti akan diberikan stiker bintang. Dan ternyata sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan berusaha aktif agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini dilakukan Bu Anis selama beberapa minggu dan cukup berhasil membuat murid-muridnya aktif dalam pembelajaran. Sampai suatu saat Bu Anis seperti biasa dan alhasil pembelajaran murid-muridnya kembali pasif. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, jadi Bu Anis tadi memberikan penghargaan, memberikan reward pada anak-anak yang berusaha aktif. Tapi ternyata ketika Bu Anis tidak masuk kelas dan digantikan oleh guru lain, ini tidak berlaku lagi. Pertanyaannya, monggo Bu Endah dibagi bonusnya. Ada 2 pertanyaan, singkat jelas mawon, tidak usah terlalu panjang. Apa yang terjadi dan mengapa? Jadi tadi sudah ada di atas apa yang terjadi setelah Bu Anis tidak masuk kelas dan mengapa demikian. Jadi sudah ada di teks mengapanya yang perlu kita pikirkan. Kemudian adakah cara lain agar murid-murid kelas atas lagi? Ini tadi saya sambil cerita. Jadi penghargaan yang diberikan Bu Anis itu dengan stiker bintang. Itu cukup berhasil, tapi ternyata setelah pengajarnya bukan Bu Anis lagi, pembelajaran 2 arah yang sudah terbangun tadi itu kembali seperti awal lagi. Jadi murid-muridnya pasif lagi. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi dan mengapa demikian? Dan ini tentunya masing-masing. Monggo yang sudah selesai. Monggo yang sudah selesai segera dikumpulkan seperti pada saat kita mengajar tuh, yang sudah selesai yo cepat gitu. Nah sekarang kita juga dituntut seperti itu karena peran penjenengan ini sebagai murid dan saya gurunya. Pas hari ini kita memainkan peran, saya sebagai guru, panjenengan sebagai murid. Jadi harapan saya tugas ini bisa segera diselesaikan. Ini Bu Indah, Bumun, kemudian Bumun mungkin ditarik meleh.
sudah masuk beberapa pendapat. Berdasarkan kasus tersebut, motivasi anak berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik, sehingga perilaku siswa mudah berubah ketika karena motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian caranya agar murid itu tetap aktif yaitu dengan memotivasi anak, menanamkan penilaian bahwa belajar adalah membuat siswa jenuh atau kurang minat. Menurut saya harus merubah pola KBM-nya, memperbanyak praktek, tidak hanya teori, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang bermacam-macam, atau cara lain anak-anak itu tulisannya sangat bagus, jadi saya kesulitan untuk membaca. Motivasi dari luar, sehingga jangka waktunya tidak akan lama. Nanti kalau umpannya sudah tidak ada, ya sudah, tidak mau seperti itu lagi. Nah, yang perlu ditanamkan adalah motivasi intrinsik. Jadi bagaimana kita membangun pola pikir anak agar anak itu punya kebutuhan untuk belajar. Jadi belajar adalah merupakan kebutuhan saya. Bukan saya belajar karena disuruh, tapi karena saya butuh bisa, saya ingin bisa, saya ingin menguasai itu, saya akan berusaha. Guru di sini tugasnya hanya membimbing, tidak bisa mengontrol. Jadi hanya membimbing, tidak punya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sangat bagus, luar biasa. Aplaus untuk peserta yang memberikan tanggapan pertama. Berarti sangat bagus pemahaman untuk penyelesaian kasus di kelas. Saya yakin dengan pemahaman yang seperti ini nanti kurikulum Merdeka bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah kita. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan antara ketiganya yaitu kalau hukuman itu sifatnya satu arah. Jadi ada peraturan, kemudian murid harus melaksanakan. Di sini dikatakan pihak guru memberikan, pihak murid menerima kalau di sekolah. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari pakai motor harus pakai helm. Nah, jadi peraturannya dari atas, kita yang di bawah tinggal melaksanakan. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah tindakan yang sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi ada peraturan, kemudian dari peraturan itu kita bangun konsekuensi. Ini biasanya guru BP. Kalau kamu tidak masuk sekian hari, maka konsekuensinya adalah akan ada komunikasi dengan orang tua, pemanggilan orang tua, dan seterusnya. Ini adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu tetap kita landasannya adalah peraturan. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dalam proses restitusi ini kita akan dikenalkan pada keyakinan atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang itu diketahui oleh semua warga sekolah atau warga kelas, dan konsekuensinya juga sudah diketahui oleh semua warga. Dan dengan identitas gagal itu adalah hukuman dan penghargaan.
Hukuman itu sifatnya menyakitkan dan ada rasa tidak nyaman. Murid itu akan takut karena guru memaksa 1, 2, 3 dan seterusnya. Murid juga cenderung menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Dan kalau anak itu sering mendapat hukuman, akhirnya murid bisa merasa rendah diri. Inilah yang dikatakan konsep identitas gagal melalui hukuman. Ini yang tidak diperbolehkan sekarang. Kemudian, kenapa penghargaan itu juga dianggap sebagai identitas gagal? Seperti hanya tadi contohnya adalah yang diberikan Bu Anis tadi. Ternyata untuk penghargaan ini tidak efektif dan juga bisa merusak hubungan. Merusak hubungan antara satu siswa dengan siswa yang lain, atau merusak hubungan antara guru dengan guru yang lain. Karena mungkin di mata pelajaran IPS diberi reward, sedangkan di bahasa Inggris tidak diberi reward. Akhirnya murid akan membandingkan, kalau Bu Endah memberi bonus, kenapa Bu Muntina tidak bisa memberi bonus? Akhirnya seperti ini. Jadi ini merusak hubungan. Kemudian bisa juga mematikan kreativitas. Kalau penghargaan yang ditawarkan guru itu tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, itu bisa mematikan kreativitas. Wah, apa penghargaannya aku gak suka, penghargaan kok macam itu, ya sudah, berarti dia tidak lagi mau berkreasi. Kemudian menghukum dengan sistem peringkat, ini sudah dihapus. Kalau dulu ketika kita masih sekolah itu ada peringkat. Akan bangga anak itu ketika terima rapot ranking 1. Tapi ketika nanti mau rapotan lagi, anak itu akan menjadi beban. Nanti ranking saya bertahan apa turun. Nah, itu akan membebani anak. Ini yang dikatakan identitas gagal. Maka sekarang sudah tidak ada lagi perengkingan. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai diri sendiri. Masih berkutat pada ranking tadi, bisa dikatakan itu merampas hak menghargai diri sendiri. Karena mau berekspresi bagaimana itu akan terkekang. Oh, ini ada ekstra yang menarik, tapi nanti bagaimana kalau nilai saya turun, nilai rapot saya turun, ranking saya turun, saya malu dengan teman-teman, malu dengan guru, takut dimarahi orang tua dan lain sebagainya. Maka dengan demikian untuk hukuman dan penghargaan itu dinyatakan sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal. Lalu bagaimana kita menerapkan konsep disiplin di sekolah yang seharusnya? Nah, konsekuensi tetap berangkat dari peraturan, tapi kita sudah membuat konsekuensi jika melanggar, maka dan seterusnya. Tetapi kita akan melihat bagaimana sebuah konsekuensi. Sifatnya adalah penguatan jangka pendek. Seperti yang dicontohkan Bu Anis tadi, ketika Bu Anis tidak masuk, digantikan yang lain, sudah tidak berlaku. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau sekali memberikan penghargaan, ya terus kita harus tetap memberikan penghargaan. Dan ini masuk pada stimulus respon. Jadi kita memberikan rangsangan, anak-anak memberikan respon. Kemudian murid bisa menghargai peraturan. Jadi dengan seperti ini memang murid menghargainya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, itu anak benar-benar bertanggung jawab, mengerti mengapa saya salah saya di mana, dan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau anak itu sudah menyadari, maka akan melekat pada dirinya. Bukan
karena faktor ekstrinsik. Kemudian murid juga dapat menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Artinya dengan berusaha mencari solusi dari permasalahannya, maka murid itu merasa, wah, saya sudah bisa. Kalau masalahnya seperti ini, saya harus menyelesaikannya dengan cara ini. Kemudian tentunya akan diapresiasi oleh guru. Bagus, kalau kamu sudah menemukan pemecahannya, nah berarti mereka juga merasa dihargai orang lain. Kemudian sesuai dengan teori kontrol, bahwa dirinya sendirilah yang memegang kontrol. Kemudian yang kelima adalah murid bersemangat untuk memperbaiki diri karena benar-benar motivasinya dari diri mereka sendiri. Meskipun pada awalnya tetap guru tugasnya menuntun mereka mengenali dirinya sendiri, tapi dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang terhormat, sehingga harga diri anak itu tidak dijatuhkan. Untuk pendekatan restitusi sendiri itu diartikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ciri dari restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Misalkan hari ini datang terlambat, kemudian tidak usah dimarahi, ditanya kenapa datang terlambat, apa ini sudah sesuai. Kalau dinyatakan anaknya bilang belum, nah lalu apa yang kamu lakukan agar besok tidak mengulangi lagi? Jadi dia berusaha menggali dari dirinya sendiri apa penyebab. Kita sebagai guru itu memberikan tawaran. Bagaimana kalau gini, kalau kamu belum mendapatkan solusi, kalau gini bagaimana, cocok apa tidak? Nah, kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Kemudian tugas guru adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bentar. Jadi bagaimana guru itu menuntun murid agar mengenali dirinya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Apakah anak itu ingin bebas, apa ingin diperhatikan, diberikan kasih sayang, atau yang lain, apa pengen dikuasakan, karena dalam mengumpulkan tugas, oh nanti dikoordinir ya, Adit nanti yang mengkoordinir. Jadi dia diberi kekuasaan, maka dia akan berusaha untuk mengerjakan lebih dulu. Jadi anak itu kita gali, apa yang menyebabkan kalian itu membuat kesalahan. Kemudian yang terpenting adalah fokus pada solusi perbaikan diri. Nanti memerintahkan siswa hormat bendera selama 10 menit. Ini hukuman. Guru marah dan murid jadi takut, bahkan kadang-kadang menangis. Ini adalah hukuman. Jadi ada unsur kekerasan dan hukumannya tidak sesuai dengan kesalahannya. Itu masuk kategori hukuman. Sedangkan konsekuensi di sini adalah murid diperintah mengerjakan tugas. Jadi tugasnya belum selesai, nanti harus dikerjakan sebelum pulang. Waktu istirahat kamu kerjakan, sebelum pulang harus sudah dikumpulkan. Ada juga guru yang memerintahkan mengerjakan 3 kali lipat tugasnya. Ini contoh saja. Atau misalkan saya beri tugas 2 soal, karena kamu tidak mengerjakan, saya tambah 1 soal. Ini bentuk konsekuensi. Ini merupakan tindakan guru tegas dan murid juga menghargai peraturan. Ini termasuk dalam yang positif. Kalau hukuman tadi masih yang negatif. Yang ketiga adalah restitusi. Itu tadi yang saya katakan, yang kita bahas tadi. Restitusi itu kalau tidak mengerjakan tugas ditanya,
kontrol restitusi dan penerapannya ini ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk menghukum itu bahasanya mesti kasar. Selalu saja kamu patuhi peraturan sekolah. Ayo berdiri di depan kelas, buat barisan sendiri, tidak boleh bersama-sama yang lain. Nah, itu kan di hukuman. Nadanya mesti nada yang tinggi. Nah, jadi anak itu bisa down dengan seperti itu. Kadang-kadang kita juga membuat rasa bersalah tapi tidak merasa. Nah, berapa kali ibu sudah kasih tahu, tetap seperti ini. Sampai kapan kamu berubah? Nah, itu juga masih kita membuat mereka merasa bersalah. Ini juga tentunya kurang baik untuk perkembangan anak. Nah, yang ketiga adalah sebagai teman. Ini kita dengan ramah, ayo kita belajar, coba ditertibkan sesuai kesepakatan kita, tata tertibnya dipenuhi, tugas-tugasnya dikerjakan tepat waktu. Kita sebagai teman. Jadi kita menganggap murid yang bersalah itu kita komunikasikan dengan cara baik-baik, dengan bahasa yang halus, dengan tutur kata yang manis, ada senyum, tidak ada wajah marah. Ini adalah peran kita sebagai teman. Kalau peran kita sebagai pemantau, itu kita langsung fokus pada peraturannya. Jadi peraturannya ini, kenapa kamu melanggar? Ada. Nanti rekapannya ada, sudah berapa kali melanggar. Ini hanya pemantau berdasarkan temuan yang sudah dilakukan murid. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini sebagai manajer ini yang paling berat. Ya. Ini kita harus menggali tadi secara restitusi tadi kita harus menggali apa penyebabnya. Kemudian, apakah kamu tahu bahwa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan? Buat nanti kita untuk membuat keyakinan kelas itu kita mengadakan curah pendapat. Intinya perilaku siswa di dalam kelas itu yang akan menentukan terciptanya lingkungan positif. Jadi digali dari perilaku anak itu sendiri, intinya seperti itu. Sehingga menjadi budaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Tadi yang saya katakan kegiatannya adalah berawal dari peraturan, kemudian kita fokuskan pada nilai kebaikan, kemudian kita merumuskan keyakinan dari peraturan itu. Kemudian akhirnya kalau sudah muncul nanti kita buat ditempelkan di kelas itu sebagai bentuk keyakinan kelas tersebut. Kalau di sekolah nanti kita jadikan keyakinan sekolah yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Kemudian contoh keyakinan atau kesepakatan sekolah itu bersifat universal. Jadi menjaga kebersihan ini sudah termasuk kebersihan kelas, lingkungan kelas, pakaian itu termasuk menjaga kebersihan. Toleransi ini sudah termasuk dalam perilaku meskipun dia ada di luar kelas maupun ada di dalam kelas saat pembelajaran. Jadi harus menghargai. Kemudian berkata sopan. Ini juga tidak terbatas waktu pembelajaran saja. Tepat waktu ini juga tidak hanya datang saja, artinya setelah istirahat masuknya juga tepat waktu, agar pulangnya juga tepat waktu. Kemudian menjaga kerapian, di sini bisa kerapian seragam, kerapian tempat duduk dan lain sebagainya, itu masuk di kerapian. Kemudian di sini tadi saya membuat untuk praktek keyakinan atau kesepakatan kelas, kita kerjakan bersama-sama saja ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang. Kita mencoba ada 6 tidak gaduh selama pembelajaran, tidak berkata kotor,
dilarang melepas sepatu saat jam pelajaran. Jadi kalau kita perhatikan peraturan kelas di sini adalah bernada negatif. Maka ini yang harus kita ubah. Untuk yang pertama, dilarang terlambat, ini datang tepat waktu. Ini saya contohkan seperti ini. Kemudian keyakinan kelasnya adalah disiplin waktu. Jadi sudah bisa mencakup setelah istirahat, waktu pelaksanaan sholat dan lain sebagainya, termasuk dalam disiplin waktu. Monggo, ini yang kedua kita kerjakan bareng-bareng. Pendengar bisa menulis di situ nanti sebagai oleh-oleh. Yang kedua adalah dilarang buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya apa? Jagalah kebersihan. Ya, jagalah kebersihan atau menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, dilarang mencoret-coret dinding dan meja. Nah, kalimat positifnya menjaga kebersihan dinding dan meja. Boleh, bisa. Kemudian keyakinan kelasnya berarti sama ya, menjaga kebersihan. Jadi artinya begini Bapak Ibu, dari peraturan kelas yang pertama dan kedua, ini nanti kalau dijadikan keyakinan kelas dari 2 poin bisa menjadi 1 poin, yaitu pernyataan yang keyakinan yang aktif selama pembelajaran. Bisa ya, aktif selama pembelajaran. Berarti keyakinan kelasnya apa? Membangun motivasi, gitu bisa ya. Kemudian tidak berkata kotor. Sopan santun di sini, ya. Di keyakinan kelasnya sopan santun. Kalau di sini bicara dengan sopan, baik dan sopan, bisa. Jadi sopan santun itu kan sudah universal. Jadi kita taruh di kolom yang paling kanan. Dilarang melepas sepatu saat jam pelajaran. Usahakan rapi. Nah, gunakan sepatu atau menggunakan sepatu selama pembelajaran bisa. Kemudian keyakinan kelasnya ya, menjaga kerapian. Nah, jadi ini yang dimaksudkan peraturan ini nanti bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ini tugas Bapak Ibu Guru nanti hari Senin yang akan datang. Waktu pertama kali masuk kelas, tugasnya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Langsung praktek ya Bapak Ibu. Nah, kemudian segitiga restitusi, ini materi yang terakhir. Ini ada validasi tindakan yang salah. Ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dari segitiga restitusi ini kita nanti akan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Kegiatan untuk segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini contohnya adalah kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Jadi berusaha membombong, memberikan motivasi pada anak yang melakukan kesalahan. Kemudian bisa juga melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Apa alasan kamu sehingga kamu melakukan hal ini? Nah, dan seterusnya. Ini adalah validasi tindakan. Kita berusaha menggali mengapa anak itu melakukan tindakan salah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena di dalam sekolah atau di dalam kelas itu sudah ada keyakinan atau kesepakatan sekolah, maka anak itu dicoba kita kirim untuk
mengingat kembali kesepakatan yang sudah dibuat. Sehingga kalau seperti ini apa sudah betul? Sesuai tidak dengan keyakinan? Masih ingat tidak keyakinan kelasnya seperti apa? Anak akan berusaha mengeksplorasi dirinya sendiri. Oh iya Bu, iya Pak, saya belum sesuai. Terus bagaimana? Saya harus begini, harus begini, harus begini. Itu muncul idenya dari diri anak sendiri. Tidak ada pemaksaan. Kalau anak itu butuh, baru kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Tadi. Kemarin ketika saya melakukan restitusi pada anak kelas 8 sebelum kenaikan kelas kemarin, ini sudah saya dokumenkan. Ini saya memberikan arahan kepada anak yang pernah melakukan kesalahan sehingga dia bisa menyadari kesalahannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu Guru penyampaian atau pemaparan materi tentang budaya positif. Untuk kegiatan terakhir sebelum ditutup yaitu kegiatan tanya jawab. Ya. Saya mohon untuk Bapak Ibu Guru menanyakan apa mungkin materi yang belum. Jadi apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ya, kalau yang dulu itu peraturan kelas, apakah beda? Jadi langsung satu-satu. Bagaimana apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib? Ya, dulu kan tata tertib kelas gitu. Memang tadi kita sudah bahas kalau peraturan kelas ini tadi, nah, itu dari atas dibuat, sudah gurunya yang buat. Biasanya kalau di kelas wali kelas buat peraturan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kesepakatan kelas, kita berangkat dari peraturan yang dibuat oleh guru. Kemudian kita tentukan keyakinan kelasnya apa. Kita proses bersama-sama dengan anak. Jadi Bapak Ibu Guru menyampaikan peraturan kelasnya dulu, kemudian berusaha dengan anak itu nanti membuat keyakinan kelas. Otomatis nanti dengan membuat keyakinan kelas di sini kita juga membuat konsekuensinya. Jadi anak nanti ketika melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, anak sudah tahu. Oh, ini dulu sudah disepakati. Jadi kan kadang-kadang kalau untuk peraturan anak-anak bisa berjalan. Saya nggak tahu kalau peraturannya seperti itu. Mana tidak ada ditempel di kelas dan lain sebagainya. Tapi kalau prosesnya itu dari anak, nanti juga anak yang melakukan, insya Allah itu nanti bisa dipahami lebih baik daripada yang tata tertib atau peraturan. Lagi pula ini sifatnya adalah mendidik, bukan paksaan. Pripun Putri? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Putri sudah merasa puas, sudah tahu perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan. Terima kasih Bu Umul atas penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, ada Bapak Ibu Guru yang lain? Monggo Bapak Ibu Guru. Monggo Bu Mun, mungkin Bu Feni, Pak Bin, Bunda Dwi, monggo Bunda Dwi. Seperti ada yang ditanyakan Bunda Dwi, monggo Bunda Dwi. Berarti prosesnya disepakati antara siswa dengan sekolah. Jadi anak-anak juga ikut membuat atau menetapkan. Jadi untuk konsekuensinya anak-anak lebih paham. Begitu Bapak Ibu Guru ya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, demikian tadi untuk pelaksanaan kegiatan pengimbasan dari Bu Umul Mahkamah MPD, yaitu tentang budaya positif.
sebagai aksi beliau, yaitu aksi nyata dari modul 1.6 sebagai CGP 1.4 sebagai CGP atau calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ponorogo. Dari beberapa materi tadi kita bisa mengambil kesimpulan, mungkin nanti bisa bertanya Bu Umul di luar ini, ruangan ini Bu Umul ya, yaitu tentang apa itu teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku, hukuman, konsekuensi, restitusi, 5 positif kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin itu nanti ada beberapa materi tadi. Semoga kita nanti dapat mengambil ya, atau memahami paparan dari beberapa materi tersebut, sehingga nanti kita bisa mengimplementasikan, ya, menerapkan dalam kegiatan belajar kita sehari-hari di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 2 1 Atap Zambon. Begitu Bapak Ibu Guru. Untuk kegiatan pelaksanaan pembebasan hari ini mungkin sudah cukup. Untuk selanjutnya saya tutup, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada yang sama dengan baju murah? Tidak salah kan Bu? Sekarang hari Rabu dan saya mengajar sebagai. Bukan seragamnya yang salah, cara pakainya udah betul atau belum? Iya Bu, belum saya masukkan. Kenapa nggak dimasukkan? Tadi saya buru-buru dan nyatanya tidak ketemu. Apakah tindakanmu ini sudah benar? Tidak, maaf saya mengajar. Apa wajibannya? Tahu Bu, Apa wajibannya? saya harus membersihkan dan merapikan halaman di teras. Semoga kesalahanmu dan kesalahan yang pertama dan yang terakhir kamu bisa memperbaikinya, kamu bisa menyadarinya. Selamat ya. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil di ruangan ini? Iya Bu. Ibu tadi mendengar ada anak yang berbicara kotor di luar. Apakah itu kamu? Maaf Bu, tadi saya keceplosan. Keceplosan kenapa? Karena Rio mengajak saya dan saya emosi. Emosi itu boleh, tapi kan tidak harus mengeluarkan kata-kata kotor untuk melampiaskannya. Ya Bu, tapi saya benar-benar jengkel. Apakah tindakanmu ini sesuai dengan kesepakatan sekolah kita? Tidak Bu. Lalu tahu konsekuensinya apa? Lalu Apa konsekuensinya? saya harus berwudu